وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang kesembilan, petunjuk Nabi SAW ketika mendapati subuh dalam keadaan junub. An Urwah wa Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dari Urwah dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma, anna Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr, ya, menyongsong fajar, sampai di waktu fajar di Ramadan, pada bulan Ramadan, min ghairi hulmin, ya, bukan karena mimpi basah, artinya dalam keadaan junub tapi enggak karena mimpi basah. Fayastaghsilu wa yasum, dan kemudian beliau mandi dan berpuasa. Jadi udah adzan, Nabi itu posisi junub, tapi junubnya bukan karena mimpi basah alias karena berhubungan dengan ibunda kaum muslimin, nah, maka beliau tidak membatalkan puasa, artinya tetap puasa kemudian mandi. Nah, iso ya segera ya, kayak Nabi SAW gini, karena kan harus sholat subuh gitu. Jangan kemudian mentang-mentang puasanya sah gitu kan, mandinya nanti jam 6 gitu, ini salah ya gitu. Nanti waktu subuhnya hilang. Jadi jangan sampai seperti itu. Termasuk wanita haid gitu. Jadi kemudian kalau pas kita merasa mendekati subuh ini kayaknya udah mau selesai gitu kan, ya jangan sahur aja gitu. Begitu kemudian adzan subuh dicek benar-benar enggak ada, ya berarti langsung aja lanjutkan puasa. Tapi ya segera mandi, jangan nanti-nanti gitu. Harus masak dulu lah, ngepel dulu, ini dulu, akhirnya nanti jam 6 mandi malah lewat sholat subuh. Wahai hamba Allah, yang pertama, jika seorang laki-laki dan wanita di waktu subuh dalam keadaan junub, maka ia tidak membahayakan puasanya, bahkan puasanya masih sah. Lalu dia mandi, kemudian puasa. Akan tetapi hubungan suami istri tersebut dilakukan di malamnya, artinya sebelum fajar, dan nggak boleh dilakukan di siang harinya bagi orang-orang yang berpuasa wajib. Loh, berarti kalau berpuasa sunnah boleh nih batal puasanya ya. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh, karena dia harus kemudian melanjutkan puasanya sampai selesai. Kemudian yang kedua, boleh bagi seorang wanita dan laki-laki, dalam hal ini suami istri, melakukan hubungan suami istri di waktu malam, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan bagi keduanya dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum." Dihalalkan buat kamu menggauli istri-istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian buat kamu, kamu pakaian buat mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Artinya Allah tahu gitu loh, kalau siang kamu sudah ngempet, malam-malam ya kamu nggak mungkin ngempet gitu kan, ya sudah gitu. Allah membolehkan. Wal ana, maka sekarang basyiruhunna wa batahu ma kataballahu lakum. Maka gaulilah mereka dan carilah apa yang kemudian Allah tetapkan buat kamu. Nah, ini tafsirnya yang lalu pernah kita bahas, yaitu mungkin ini adalah anak, mungkin ini maksudnya adalah jima itu sendiri. Wa kulu wasrobu, dan makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul haidul abyadu minal haidil aswad, sampai kemudian nampak benang putih dari benang hitam. Artinya yang putih kalau gelap jadi hitam, maka ketika itu sudah nampak putih, berarti itu benar-benar fajar. Yang kedua sudah ada minal fajr summa atimus syiyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Kemudian yang ketiga, jika seorang laki-laki dan wanita mimpi basah, lalu keluar mani atau tidak keluar mani, dan mimpi basah itu terjadi di siang hari, maka puasanya sah. Hal itu tidak membahayakan puasanya sedikit pun, maka hendaknya ia menyempurnakan puasa. Sekali lagi, mimpi ya, mimpi, bukan ngayal, bukan nonton film porno, ya. Ngimpi ya. Jadi kalau emang tidur, mimpi, ya, ada sesuatu yang basah, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kemudian ngayal, kemudian nonton, bahkan mohon maaf sampai megang-megang gitu kan, walaupun punyanya sendiri, nah, kalau sampai ada sesuatu yang keluar maka puasanya batal. Yang keempat, wahai orang-orang yang berpuasa, menjauhlah dari perkara-perkara yang menimbulkan syahwat, maka janganlah Anda berbicara dengan istri dengan pembicaraan yang membangkitkan syahwat. Jadi tidak punya istri, punya suami, apalagi mantan baru, yang ngomongnya ngomong-ngomong yang umum aja, ngomong soal nanti masak apa, makan apa, ngomong apa namanya, kabar keluarga, kabar bapak ibunya seperti apa, nggak usah ngomong yang nyerempet-nyerempet. Demikian juga seorang istri terhadap suaminya juga jangan ngomong yang nyerempet-nyerempet, dikarenakan pembicaraan ini dikhawatirkan bisa menghantarkan kepada keluarnya syahwat hingga pahala puasa bisa menjadi lemah dan bahkan malah batal. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Ia berkata Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kalau Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal ibnu Adam itu untuknya kecuali puasa, fa innahu li, karena itu buat aku, wa ana adzzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya. Asyamu junnah, puasa itu adalah perisai, wa idza kana yasumu shaumi ahadikum wala yarfus wala antara kamu itu berpuasa, maka jangan ngomong-ngomong yang jorok, ngomong-ngomong yang nyerempet-nyerempet urusan seksual, wala yashop, dan jangan ribut, jangan cekcok, jangan berantem. Fa insa bahu ahadun, kalau ada orang yang menghinanya, mencelanya, au qatalahu, atau ngajak berantem, fal yakul inni mruun shaim, katakan aku ini seorang yang sedang puasa, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Rob yang menggenggam jiwa Muhammad di tangannya, lahulufu famis shaim adyabu indallahi min rihil mis. Sesungguhnya benar-benar mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Lis-shaimi farhatani, buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yafrahuma, yang dia akan bergembira karena dua hal itu. Yang pertama, idza aftara fariha, pas masuk waktu buka dia bergembira, wa idza laqiya rabbahu fariha fi shaumih, dan ketika dia bertemu dengan Robnya dia bergembira karena mendapati pahala puasa itu menyebabkan dia bisa ketemu dengan Robnya. Alhamdulillah. Yang kelima, wahai orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, jauhilah pandangan kepada gambar-gambar yang menginginkan syahwat, sama saja apakah itu di majalah, koran, TV, demi menjaga puasa Anda. Kalau sekarang ya ning medsos gitu kan. Dikarenakan hal itu termasuk perbuatan rofas, dan ambillah wasiat beliau SAW, wala yarfus, jangan berbuat rofas, ngomong yang jorok, nonton yang jorok. Gitu. Jorok di sini bukan berarti kotor, bukan. Ya. Tontonannya mungkin yang ditonton nggak kotor, tapi porno. Gitu. Yang keenam, wahai orang-orang yang berpuasa, menjauhlah dari berkeliaran di pasar-pasar yang di dalamnya terdapat kaum wanita, karena hal itu termasuk perkara yang menginginkan syahwat demi menjaga puasa Anda. Berarti ngabuburit, jalan-jalan, lanang wedok ngumpul, termasuk bukber, kalau emang di situ isinya nggak berfaedah ya nggak usah berangkat gitu. Dan wahai wanita, menjauhlah dari banyak keluar rumah menuju pasar-pasar yang di dalam terhadap kaum laki-laki. Jadi kepada laki diingatkan banyak jangan dekat-dekat pada kaum wanita, pada kaum wanita diingatkan jangan terlalu dekat-dekat sama kaum laki-laki, yang itu termasuk perkara yang menginginkan syahwat. Dan jagalah puasa Anda, dan bertakwalah kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ini sampai mengingatkan 3 kali. Kemudian yang ketujuh, jika Anda, wahai orang-orang yang berpuasa, Anda berbicara dengan seorang wanita di telepon, HP, dan semisalnya, maka berbicaralah dengan pembicaraan, maka perhatikanlah pembicaraan Anda, dan hendaknya tidak ada pada pembicaraan itu perkara-perkara yang menginginkan syahwat, dan menikmati suaranya. Nanti kalau wanita itu nelpon laki-laki, jangan suaranya mendayu-dayu. Ngomong biasa, wae. Yang laki-laki juga gitu kan. Nggak usah kemudian mendayu-dayu. Demikian juga Anda, wahai wanita yang sedang puasa, maka janganlah Anda dalam ucapan Anda atau dalam Anda mendengarkan suara laki-laki, perlezatan dengan suaranya, atau perendahan suara bersamanya, gitu kan. Nelponnya sampai mendayu-dayu, gitu kan. Nah, kenapa? Dikarenakan semua itu adalah rofas, sementara Nabi SAW bersabda, maka janganlah Anda berbuat rofas. Wallahu ta'ala alam.